Halo semuanya, kami dari kelompok pengantar bisnis yang akan memaparkan tentang diskusi kami, yaitu kondisi ekonomi di lingkungan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sugara, saya sebagai moderator, dan saya akan memperkenalkan anggota saya. Perkenalkan, nama saya Fauzia sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, saya Reva Zalianti sebagai penyaji kedua. Selanjutnya saya Tri Indrastuti sebagai penyaji ketiga. Perkenalkan, nama saya Muplisata sebagai penyaji keempat. Baiklah, tadi sudah mengenai pengenalan. Sekarang penyaji pertama akan memaparkan tentang pengertian lingkungan bisnis. Kepada penyaji pertama, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan bisnis. Pengertian lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen organisasi atau aktivitas perusahaan. Baiklah, tadi merupakan tentang pengertian lingkungan bisnis yang dijelaskan oleh penyaji pertama. Selanjutnya, penyaji kedua akan memaparkan tentang pembagian lingkungan bisnis. Kepada penyaji kedua, dipersilahkan. Selanjutnya ada pembagian lingkungan bisnis. Berdasarkan tingkat pengaruh terhadap perusahaan, maka lingkungan bisnis dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah sumber daya manusia dan fisik yang meliputi faktor-faktor yang ada di dalam organisasi, serta mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung terhadap manajemen organisasi. Adapun pengaruh lingkungan internal terhadap organisasi, yaitu A. Visi dan misi, B. Budaya perusahaan, C. Kebijakan organisasi, D. Karyawan, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia, E. Manajemen, yaitu keahlian atau pengelola, F. Organisasi informal, G. Hubungan antar divisi dan organisasi informal, H. Pemegang saham, I. Karyawan, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia. Yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial terdiri atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dari luar batas organisasi. Lingkungan bisnis eksternal memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan lingkungan internal. Lingkungan eksternal dari sebuah organisasi pada umumnya dibedakan menjadi A. Lingkungan bisnis domestik, B. Lingkungan bisnis global, C. Lingkungan teknologi, D. Lingkungan hukum politik, E. Lingkungan sosial budaya, dan yang F. Lingkungan ekonomi. Sekian dari saya. Baiklah, penyaji kedua telah memaparkan tentang pembagian lingkungan bisnis. Selanjutnya penyaji ketiga akan memaparkan tentang sistem ekonomi. Kepada penyaji ketiga, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya perkenalkan saya Tri Indrastuti sebagai penyaji ketiga. Saya akan memaparkan tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi memiliki cara tersendiri dalam mengelola 5 faktor produksi. Antara lain yang pertama ada tenaga kerja. Orang-orang yang bekerja untuk bisnis yang menyediakan tenaga kerja yang terkadang disebut sebagai sumber daya manusia berkontribusi secara fisik maupun intelektual. Yang kedua ada modal. Untuk memperoleh dan menggunakan tenaga kerja dan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga ada wirausahawan. Wirausahawan adalah individu yang melihat peluang dan mau menanggung resiko yang timbul dari penciptaan dan pengoperasian suatu bisnis baru. Yang keempat ada sumber daya fisik. Merupakan hal-hal berwujud yang digunakan organisasi dalam melaksanakan bisnis. Sumber daya fisik meliputi sumber daya alam dan bahan baku, perkantoran, fasilitas produksi, dan penyimpanan, serta komputer dan peralatan lainnya. Next, yang terakhir, yang kelima ada sumber daya informasi. Data dan informasi lain yang digunakan oleh dunia bisnis memainkan peranan penting. Sumber daya informasi digunakan di dunia bisnis antara lain peramalan pasar, mencari orang-orang dengan keahlian khusus, serta data ekonomi. Baiklah, itu merupakan tentang sistem ekonomi. Selanjutnya, penyaji keempat akan memaparkan tentang jenis-jenis sistem ekonomi. Kepada penyaji keempat, dipersilahkan.
Saya sebagai penyaji keempat akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi berdasarkan cara pengambilan keputusan atas produksi dan alokasi sebagai berikut. Yang pertama ada perekonomian terpimpin. Dua bentuk paling dasar perekonomian terpimpin adalah komunisme dan sosialisme. Komunisme merupakan sistem di mana pemerintah memiliki dan mengoperasikan seluruh faktor produksi. Pemerintah juga mengarahkan warganya pada pekerjaannya masing-masing. Sosialisme merupakan suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Yang kedua ada perekonomian pasar. Pasar adalah mekanisme pertukaran barang dan jasa tertentu antara pembeli dan penjual. Perekonomian pasar disebut juga dengan kapitalisme, yang memungkinkan kepemilikan pribadi atas faktor produksi yang mendorong kewirausahaan dengan menawarkan laba sebagai insentifnya. Dasar ekonomis proses ekonomi pasar adalah mekanisme penawaran dan permintaan. Dan yang terakhir ada perekonomian pasar campuran, memiliki karakteristik perekonomian pasar dan terpimpin. Dalam sistem setengah terpimpin disebut sosialisme, pemerintah memiliki dan menjalankan industri tertentu. Dalam perekonomian pasar campuran, pemerintah dapat mengendalikan perbankan, transportasi, atau industri yang menghasilkan barang-barang kebutuhan pasar. Selanjutnya, penyaji pertama akan memaparkan kembali tentang persaingan sistem ekonomi. Kepada penyaji pertama, dipersilahkan. Baiklah, kembali lagi dengan saya, penyaji pertama. Saya akan menjelaskan tentang persaingan sistem ekonomi. Para ekonom melihat proses bekerjanya sistem persaingan dengan indikator yang dikenal dengan struktur, konduk, performance. Dari sisi struktur, indikator sistem persaingan adalah sebagai berikut. Pertama, number dan size distribution of sellers and buyers. Kedua, product differentiation. Dan yang ketiga, entry condition. Di sisi konduk, indikator yang digunakan adalah ada tidaknya kerjasama dan strategi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, serta adanya advertising atau research hand development. Yang terakhir, dari sisi performance, ekonom melihat berjalannya sistem persaingan dari profitabilitasnya dan efisiennya. Persaingan sistem ekonomi berdasarkan tingkat intensitas. Tingkat intensitas persaingan antar perusahaan tergambar dalam struktur pasar. Macam struktur pasar yaitu yang pertama pasar monopoli murni, kedua pasar oligopoli, tiga pasar monopolistis, keempat pasar persaingan sempurna. Menurut Kotler, membedakan 4 tingkat persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk. Yang pertama, persaingan merek, kedua persaingan industri, ketiga persaingan bentuk, dan yang keempat persaingan generik. Penyaji pertama telah memaparkan sistem persaingan ekonomi. Selanjutnya, penyaji kedua akan memaparkan kembali tentang kebijakan pemerintah. Pada penyaji kedua, dipersilahkan. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Pemerintah mengelola perekonomian dengan menetapkan 2 kebijakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi kondisi ekonomi di lingkungan bisnis yang sewaktu-waktu mengalami penurunan. Kebijakan tersebut antara lain 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan ini mengarah pada pengelolaan, perolehan, serta pengeluaran suatu negara. Salah satu contoh kebijakan ini yaitu pajak. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan ini lebih berfokus pada pengendalian jumlah uang yang beredar di suatu negara. Sekian dari saya. Penyaji kedua telah memaparkan tentang kebijakan pemerintah. Selanjutnya, penyaji ketiga akan memaparkan contoh kasus. Kepada penyaji ketiga, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya kembali lagi kepada saya, penyaji ketiga yang akan memaparkan contoh kasus. Salah satu contoh kasus yang kami ambil yaitu ketika pandemi COVID-19 melanda. Bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi pada lingkungan bisnis saja, tetapi juga berdampak pada sektor pariwisata, sektor perdagangan, serta kegiatan logistik lainnya. Dampak sektor perdagangan, khususnya ekspor dan impor, bahan baku dan barang modal, produksi semakin menurun, barang semakin langka, dan harga barang terus meningkat sehingga menimbulkan inflasi. Kenaikan harga barang yang disertai dengan penghasilan yang menurun merupakan kondisi yang sangat fatal bagi daya beli masyarakat.
Kondisi ekonomi dalam lingkungan bisnis pada saat itu terguncang. Dibutuhkan penanganan yang serius dan kebijakan yang tegas serta tepat sasaran untuk menyelesaikan krisis ekonomi tersebut. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan di tengah krisis akibat wabah COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor ekonomi. Ketiga kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang usaha, bisnis, pajak, dan sebagainya. Menteri Keuangan Indonesia yaitu Ibu Sri Mulyani bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dalam menangani kondisi ekonomi di lingkungan bisnis saat pandemi COVID-19. Demikianlah pemaparan kami tentang kondisi ekonomi di lingkungan bisnis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.